Hi everybody, I am Noki Notitio. I am a student of Perbanas. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Welcome to my presentation. Today, I will describe the comparison between IT system and IT strategy. Stay tuned. Perbandingan IT strategi dan IT system antara MDAT versus PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik. Pertama, akan saya jelaskan mengenai profil dari kedua perusahaan. Yang pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu profil perusahaan dari MDAT. MDAT merupakan anak perusahaan dari Sabic Corporation, yang dimana profil perusahaan tersebut ialah sebagai berikut. Sabic, yang merupakan kependekan dari Saudi Basic Industry Corporation, adalah perusahaan pabrik terbesar dan paling terpercaya dan menguntungkan di Timur Tengah dengan hubungan investor suara. Keberhasilan ini adalah hasil dari fokus pada 3 hal. Yang pertama, investasi dalam kemitraan lokal. Yang kedua, penelitian dan teknologi terbaik program. Dan yang terakhir, strategi pertumbuhan global ambisius. Sabic merupakan perusahaan manufaktur diversifikasi aktif dalam bahan kimia dan intermediate, polimer industri, pupuk, dan logam. Sabic memiliki 24 anak perusahaan, yang dimana yang pertama adalah Hadid, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Ibnu Zar, yang keempat Sadaf, yang kelima Gas, yang keenam Petrokimia, yang ketujuh Kimia, yang kedelapan Arazi, yang kesembilan Al-Bashiri, yang ke-10 Yanpet, yang ke-11 Ibnu Rusud, yang ke-12 Saraf, yang ke-13 Ibnu Hayyan, yang ke-14 Safco, yang ke-15 Jubel United, yang ke-16 Taif, yang ke-17 Yansab, yang ke-18 MDAT, yang ke-19 Panar, ke-20 Septeng, ke-21 Saudi Kayan, ke-22 Sabic Europe, ke-23 Sabic Americas, dan terakhir ke-24 Sabic Innovative Plastics. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai profil perusahaan dari MDAT. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa shipping, yaitu pengiriman dan pemindahan barang berupa personil efek, office equipment, spare part, aksesoris berupa brankas, mesin ATM maupun komputer. Ada juga ada genset, shelter, tower, besi ulir, dan alat-alat berat lainnya. Pelayanan dari perusahaan MDAT berupa jasa pengiriman ekspor-impor, jasa packing, dan yang terakhir jasa ekspedisi atau pengiriman. Berikutnya, profil perusahaan dari PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik. PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dari kategori layanan bisnis, yang dimana pelayanannya berupa International Ocean Freight Forwarding, yang kedua NVOCC dan layanan konsolidasi, yang ketiga pribadi dan kantor penghapusan, yang keempat pergudangan dan distribusi, yang kelima transportasi, yang keenam ekspor packing, yang ketujuh berat pengangkutan, dan yang terakhir depot kontainer. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai IT strategi dari perusahaan MDAT dan juga perusahaan PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik. Sebelum saya menjelaskan IT strategis dari kedua perusahaan tersebut, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu IT strategis. Secara formal, Lederer dan SETI dalam The Implementation of Strategic Information System Planning Methodologies tahun 1988 mendefinisikan strategi IT sebagai suatu proses yang menentukan tujuan organisasi atau perusahaan, dan yang kedua mengidentifikasi aplikasi potensial yang perlu diimplementasikan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu IT strategi dari perusahaan MDAT. IT strategi dari perusahaan MDAT memiliki tujuan dapat menjadi perusahaan di bidang jasa bisnis terbesar di dunia,
Lalu dalam segi aplikasi atau sistem yang ingin diimplementasikan, yaitu berupa sistem BI atau Business Intelligence. Lalu yang berikutnya ada IT strategi dari PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik, yang dimana tujuannya dapat menjadi perusahaan di bidang jasa bisnis dengan pengiriman yang tepat waktu. Lalu, aplikasi atau sistem yang ingin diimplementasikan oleh perusahaan PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik yaitu berupa sistem iSeries. Lalu berikutnya akan saya jelaskan mengenai IT system dari kedua perusahaan. IT system pada perusahaan MDAT yaitu berupa GPS system dan Logistic Management System, yang dimana Logistic Management System sudah berbasis SAP. Sebelum saya melanjutkan ke IT System PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu SAP. SAP ini adalah singkatan dari System Analysis and Program Development, yang merupakan salah satu software ERP atau Enterprise Structure terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Di Indonesia sendiri, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang sudah berhasil mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnisnya. Memang, harga untuk mendapatkan suatu ERP dunia juga harus dibayar dengan mahal, baik dari segi lisensinya, konsultan IT, dan juga SDM yang masih langka. SAP yang dikenal pada saat ini adalah sistem R3-nya, yang sudah teruji oleh perusahaan-perusahaan dunia dalam menjalankan bisnisnya, yang lebih dikenal dengan SAP R3. Sebelum sampai ke generasi R3, SAP sudah melewati tahap R1 and R2. Selain sistem R3 yang terkenal, banyak juga solusi-solusi bisnis lainnya, antara lain SAP BI atau Business Intelligence yang digunakan untuk data warehousing atau data pergudangan. Lalu ada SEM atau Strategic Enterprise Management. Lalu yang berikutnya ada SCM atau Supply Chain Management, dan yang terakhir ada CRM. Dan masih banyak solusi-solusi bisnis lain yang ditawarkan oleh SAP untuk berbagai jenis bidang usaha di dunia. Lalu yang berikutnya IT System pada PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik, yang dimana sistemnya berupa GPS System dan Warehouse Logistics System, yang dimana Warehouse Logistics System hanya digunakan untuk kegiatan ekspor impor dan divisi keuangan, yang dimana sistem tersebut masih berbasis AS400. Sebelum saya melanjutkan ke perbedaan antara IT System dan IT Strategi, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu AS400. AS400 ialah sistem buatan IBM yang dibuat pada tahun 1987 untuk penggunaan skala atas. AS400 sekarang bernama iSeries, jadi masih support sama IBM, dan penggunaannya masih banyak, terutama di bank. Berikutnya akan saya jelaskan perbedaan IT strategis dan IT sistem pada dua perusahaan. Yang pertama mengenai perbedaan IT strategi. Jelas perbedaan IT strategi pada kedua perusahaan ini, yakni dari tujuan organisasi atau perusahaan dan juga aplikasi atau sistem yang akan diimplementasikan. Yang dimana sudah kita ketahui sebelumnya, tujuan organisasi atau perusahaan dari MDAT yakni dapat menjadi perusahaan di bidang jasa bisnis terbesar di dunia. Sedangkan tujuan organisasi atau perusahaan dari PT Nitsu Lemo Indonesia Logistik yakni dapat menjadi perusahaan di bidang jasa bisnis dengan pengiriman yang tepat waktu. Lalu yang berikutnya ada mengenai aplikasi atau sistem yang akan diimplementasikan pada perusahaan MDAT, yaitu sistem Business Intelligence. Sedangkan aplikasi atau sistem yang akan diimplementasikan oleh PT Nitsu yakni sistem iSeries. Lalu yang berikutnya mengenai perbedaan IT sistem terhadap kedua perusahaan. Perbedaannya terletak pada GPS sistem dan basis sistemnya. Mengenai GPS sistem, perusahaan MDAT memiliki region atau ruang lingkup wilayahnya yang lebih besar dibanding
region atau ruang lingkup wilayah PT Nitsu yang lebih kecil. Lalu mengenai basis sistem yang digunakan oleh perusahaan MDAT, yakni sudah mengenai basis sistem SAP. Sedangkan PT Nitsu masih menggunakan basis sistem yang AS400. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai perbedaan IT strategis dan IT sistem pada perusahaan MDAT dan juga PT Nitsu Lemo Logistik Indonesia. Terima kasih. I hope you have enjoyed my presentation. I'm Noki Magitio. Thanks for watching and bye-bye.